A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dari Prodi Administrasi Negara, perkenalkan nama saya Safira Tahtianggraini dengan NIM 11123000110. Perkenalkan nama saya Livia Nursifa dengan NIM 11123000103. Perkenalkan nama saya Safadian Prasanti dengan NIM 11123000111. Di sini kami akan membuat tugas video mengenai hukum administrasi negara untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester yang diampu oleh Bapak Edi Wahyudi, SH MSI. Jadi langsung saja kita simak videonya ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep hukum administrasi negara. Yang pertama, pengertian hukum administrasi negara adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Hukum administrasi negara sendiri bertujuan untuk memastikan pemerintahan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum secara transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Ruang lingkup hukum administrasi negara adalah yang pertama, hukum tentang dasar dan prinsip-prinsip umum administrasi negara. Yang kedua, hukum tentang badan-badan negara. Yang ketiga, tentang hukum tentang aktivitas-aktivitas administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Dan yang keempat, hukum tentang sarana administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian dan keuangan negara. Selanjutnya ada fungsi hukum administrasi negara. Yang pertama, hukum administrasi negara untuk mengatur, menyeimbangkan, dan mengendalikan berbagai kepentingan masyarakat saling berlawan satu dengan yang lain. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum kepada warga dan administrasi negara sehingga tercipta kepastian hukum. Yang ketiga, mengatur cara-cara partisipasi warga masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pemerintahan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penting dalam hukum administrasi negara. Yang pertama ada prinsip efisiensi, di mana administrasi negara harus bekerja dengan cara yang efisien untuk melayani masyarakat dengan baik. Yang kedua ada prinsip transparansi, di mana semua keputusan yang diambil oleh administrasi negara harus terbuka untuk diaudit oleh publik. Yang ketiga ada prinsip akuntabilitas, di mana setiap tindakan administrasi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan lembaga pengawasan. Yang terakhir ada hukum administrasi negara memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Yang pertama untuk menjamin kepastian hukum, yang kedua untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi, yang ketiga mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan yang keempat melindungi hak individu, dan yang terakhir membangun tata pemerintah yang baik. Selanjutnya yaitu regulasi atau peraturan penting. Dalam hal ini berperan sebagai landasan normatif yang membimbing penyelenggaraan pemerintah dan perlindungan hak-hak warga negara. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip dasar administrasi pemerintahan seperti transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang baik. Selain itu, peraturan pemerintahan juga menjadi bagian penting dalam regulasi hukum administrasi negara yang bertujuan untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Regulasi ini penting untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintahan karena memberikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak warga negara dalam memperoleh layanan publik yang berkualitas. Dengan mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat, peraturan ini juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Di sini saya akan menjelaskan analisis pribadi mahasiswa tentang relevansi materi dengan praktik administrasi negara saat ini. Mahasiswa administrasi negara sering menganalisis relevansi materi perkuliahan dengan praktik administrasi publik saat ini. Mereka mempelajari soft skill seperti komunikasi dan kolaborasi, serta hard skill seperti analisis kebijakan dan manajemen publik yang sangat penting untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Namun, terdapat kesenjangan antara teori yang diajarkan dan kebutuhan praktis, terutama di era digitalisasi yang cepat. Oleh karena itu, kurikulum perlu diperbarui untuk mencakup keterampilan yang lebih relevan. Selanjutnya adalah contoh-contoh studi kasus yang ada di Indonesia. Yang pertama,
Studi kasus tentang Gunung Botak yang membahas aspek hukum administrasi negara terhadap pertambangan ilegal pada masa COVID-19. Kasus yang kedua adalah pemerintahan Kota Jakarta Barat membongkar 80 rumah yang dibangun di bantaran sungai di 8 kecamatan yang ada di Jakarta Barat. Dalam kasus ini, pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, yakni terdapat pelanggaran mengenai garis sempan. Contoh studi kasus yang ketiga adalah kasus penghentian tidak terhormat seorang pegawai negeri sipil di Kabupaten Sijunjung yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Berikut adalah contoh dari analisis pribadi mahasiswa tentang relevansi materi dengan praktik administrasi negara. Yang pertama, yaitu fokus pada birokrasi digital. Materi yang saya pelajari tentang e-government sangat relevan dengan praktik administrasi negara saat ini. Dengan semakin berkembangnya teknologi, banyak pelayanan publik yang kini bisa diakses secara online. Namun, saya melihat masih ada beberapa kendala seperti kesenjangan digital dan keamanan data yang perlu diperhatikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan-layanan ini dan data pribadi mereka terlindungi. Yang kedua, kaitan dengan good governance. Konsep good governance yang saya pelajari sangat penting dalam konteks praktik administrasi negara saat ini. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat harus diterapkan dalam setiap kebijakan dan program pemerintah. Sayangnya, masih banyak kasus korupsi dan ketidaktransparan yang terjadi. Pemerintah perlu lebih serius dalam memberantas praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, tantangan administrasi negara di era globalisasi. Materi tentang globalisasi dan dampaknya terhadap administrasi negara sangat menarik. Di era yang semakin terhubung ini, pemerintah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat. Namun, globalisasi juga membawa tantangan seperti persaingan global dan masuknya budaya asing. Pemerintah perlu memiliki strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan-tantangan ini sambil tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Yang terakhir, yang keempat, peran administrasi negara dalam pembangunan berkelanjutan. Materi tentang pembangunan berkelanjutan ini sangat relevan dengan isu-isu lingkungan yang semakin mendesak. Pemerintah perlu memiliki kebijakan yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan, seperti pengelolaan sumber daya alam yang baik dan upaya mitigasi perubahan iklim. Namun, implementasi kebijakan-kebijakan ini seringkali terkendala oleh berbagai faktor, termasuk kepentingan ekonomi jangka pendek. Sekian materi dari kami. Semoga materi yang kita jelaskan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys. If the sun refused to shine,